Film dimulai saat kita melihat Jake bangun pada hari pertama tugas barunya, sebagai petugas narkotika yang menyamar di bagian paling keras Los Angeles. Kepala unitnya adalah Alonzo Harris dan memiliki 4 anggota yang bekerja untuknya. Hari ini, Jake akan rapat bersama Alonzo sehingga dia bisa menunjukkan jalan-jalannya dan melihat bagaimana Jake mudah tampil di bawah tekanan. Jake bertemu Alonzo di sebuah tempat kedai kopi kecil. Jake mengetahui dengan cepat bahwa Alonzo adalah petugas narkotika Maverick yang keras kepala dan tidak bertele-tele. Selama beberapa jam berikutnya, Jake dibawa dari geto ke barrio, dari pengedar narkoba hingga pemerkosa. Jake belajar banyak tentang Alonzo karena dia sepertinya mengenal semua orang jahat di luar sana. Dia bahkan tinggal bersama seorang gadis di geto bersama putra mereka. Di lingkungan khusus itu, di belakangnya semua orang membenci penyalahgunaan wewenang Alonzo. Alonzo juga menjanjikan Jake bahwa dia bisa mempercepat promosinya di dalam departemen. Saat mengemudi melewati jalan kecil, Jake melihat seorang gadis muda akan diperkosa dan berteriak pada Alonzo untuk menghentikan mobil. Jake melompat keluar dari mobil untuk menyelamatkan gadis tersebut dan terlibat perkelahian besar dengan kedua pria itu. Jake menendang pantat mereka dan saat dia memborgol pria tersebut, Alonzo muncul dan menyiksa kedua pria itu sebentar sebelum melepas mereka. Gadis itu buru-buru pergi dan Jake menemukan dompetnya di tanah dan tanpa sadar mengantonginya. Alonzo membawa Jake ke rumah seorang teman lamanya Roger yang merupakan pensiunan veteran LAPD, tetapi sekarang berurusan dengan narkoba. Mereka berbagi minuman bersama dan sedikit tertawa. Roger bertanya kepada Alonzo tentang insiden yang terjadi ketika Alonzo baru-baru ini berlibur di Las Vegas, tapi Alonzo menepisnya, mengatakan itu tidak masalah. Kemanapun mereka pergi, Alonzo selalu mendapatkan banyak uang atau obat-obatan dengan hanya menakut-nakuti orang-orang jahat dan mengambil barangnya. Pada satu titik, Alonzo memaksa Jake untuk menghisap marijuana yang dicampur PCP. Memegang pistol di kepalanya dan mengatakan kepadanya bahwa jika Jake bersama seorang pengedar narkoba dan menolak, dia akan ditembak. Jelas bahwa Jake tidak setuju dengan apa yang terjadi, tetapi Alonzo menjelaskan kepadanya bahwa untuk melindungi domba, Anda harus membunuh serigala dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah menjadi serigala. Jake mengisap ganja dan menghabiskan beberapa mil dalam keadaan pingsan akibat PCP. Mereka pergi ke pertemuan makan siang dengan beberapa hakim besar LA. Tetapi yang bisa kita lihat hanyalah bahwa mereka bukan pejabat yang paling taat hukum. Mereka juga bertanya kepada Alonzo tentang Las Vegas dan Alonzo bereaksi seperti yang dia lakukan terhadap Roger. Dia tampaknya tidak peduli. Dia meminta kepada hakim surat perintah untuk penggeledahan dan mereka memberikan kepadanya. Alonzo dan Jake bertemu dengan 4 anggota unit lainnya dengan dipersenjatai surat perintah mereka menyerbu ke sebuah rumah kecil. Rumah itu ternyata milik Roger yang memiliki $4 juta disimpan di bawah lantai. Alonzo dan anak buahnya berencana untuk membagi uang itu dengan jumlah 3 juta untuk masing-masing orang. Jake sangat tidak yakin bagaimana kesepakatan akan turun. Kembali ke ruang tamu Roger, sementara mereka mendiskusikan rencana mereka, Alonzo menyuruh Jake untuk menembak Roger. Jake menolak lalu Alonzo melakukannya sendiri. Mereka lalu melakukan rencana dengan menggunakan salah satu senjata Roger untuk menembak Jeff di rompi Kevlar, yang bermaksud untuk membuat tindakan itu terlihat seperti membela diri. Alonzo mengatakan bukan apa yang Anda tahu, tapi apa yang bisa Anda buktikan. Ketika Jeff tertembak, salah satu peluru menembus rompinya dan dia dengan marah memohon Alonzo untuk memanggil ambulan.
Jake tiba-tiba meraih senapan dan menahan Alonso serta anggotanya, memberitahu mereka bahwa dia tidak akan ikut dalam permainan ini. Alonso membuat Jake mundur ketika dia mengatakan kepadanya bahwa tes darah atau urin akan menunjukkan bahwa Jake telah menggunakan narkoba. Jake mundur dan para medis tiba, lalu kejahatan itu tampaknya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kembali ke mobil Alonso, Jake memberitahunya bahwa yang baru saja terjadi adalah pembunuhan. Alonso membalas, mengatakan bahwa Roger membagikan narkoba kepada geng di lingkungannya dan karena uang itu kotor. Itu adalah milik mereka untuk disimpan. Mereka menuju ke barrio di mana Alonso mengatakan kepadanya bahwa dia perlu memberikan beberapa barang kepada keluarga salah satu informannya. Ada permainan kartu di dapur dan Jake menunggu di sana sementara Alonso masuk ke kamar mandi. Pemilik rumah Smiley membuka paket yang ditinggalkan Alonso dan meminta adiknya menghitung uang yang ada di dalamnya. Jake duduk untuk bermain kartu dengan Smiley dan anak buahnya. Mereka berdiskusi singkat tentang pistol Jake dan ingin melihatnya. Sebuah trik diperlihatkan oleh Jake untuk teman Smiley, Moreno, dan memberikan pistol itu padanya. Smiley kemudian mengungkapkan bahwa Alonso meninggalkannya dan menjelaskan apa yang terjadi di Las Vegas. Diduga seorang gangster Rusia telah berbicara dengan Alonso sampai Alonso kehilangan kesabaran dan memukuli pria itu sampai mati. Bos gangster memberi Alonso jalan keluar, mereka meminta $1 juta dan mereka akan melupakan kejadian itu. Jika Alonso tidak dapat membayar pada tengah malam, dia akan diburu dan dibunuh. Mengetahui bahwa dia telah dijebak oleh Alonso, Jake mati-matian berusaha untuk keluar tetapi Smiley dan anak buahnya menjatuhkannya. Mereka menyeretnya ke kamar mandi dan saat mereka hendak menembak kepalanya, salah satu dari mereka memutuskan untuk mengambil dompetnya terlebih dahulu. Dari sakunya keluar dompet merah muda yang dia temukan dari tempat pemerkosaan sebelumnya hari itu. Smiley dengan marah bertanya pada Jake bagaimana dia mendapatkan dompet itu. Jake mengatakan kepadanya bahwa dia telah menghentikan sepupunya Letty agar tidak diserang dan diperkosa sebelumnya. Smiley menelpon Letty dan dia membenarkan cerita Jake. Smiley memutuskan untuk membiarkan Jake pergi sebagai imbalan atas menyelamatkan sepupunya. Jake naik bus untuk menuju ke bagian terburuk dari daerah South Central, di mana Alonso tinggal dan berhadapan dengannya saat dia sedang mengemasi uang untuk diberikan kepada gangster Rusia. Selama 10 menit berikutnya terjadi baku tembak di rumah, di atap, dan di jalan-jalan lingkungan. Akhirnya Jake memaksa Alonso menabrakkan mobilnya untuk sementara membuat Alonso pingsan. Jake menyeretnya dari mobil dan menahannya di bawah todongan senjata. Ketika dia pulih, dia dan Jake saling berhadapan di jalan dengan semua anggota geng mengelilingi mereka. Alonso menawarkan untuk siapapun yang menembak Jake akan dibuat menjadi orang yang sangat kaya. Tetapi anggota geng yang bosan dengan ego dan kendali Alonso terhadap mereka menolak. Jake pergi dengan uang itu, meninggalkan Alonso yang berteriak pada nasib apapun yang menantinya. Alonso masuk ke mobilnya dan berkendara menuju bandara. Saat di jalan dia dipaksa berhenti oleh beberapa mobil lainnya, dan keluar beberapa tentara Rusia bersenjata dari van lalu menghujaninya dengan peluru yang lantas membuat Alonso mati. Ketika Jake tiba di rumah, kita mendengar siaran berita yang menggambarkan pembunuhan seorang petugas narkotika berpenampilan tinggi yang ditembak mati saat menyelidiki perdagangan narkoba di bandara. Film pun berakhir. Terima kasih kawan sudah menonton video ini dan sampai jumpa.